Bab 2137, menyelidiki informasi. Bangunan besar itu setinggi 7 lantai dan berdiri di tempat paling megah. Para pejalan kaki di sekitar melewati tempat itu dengan suara yang sangat kecil dan langkah kaki yang ringan. Mereka seperti takut mengganggu orang-orang yang ada di tempat itu. Bagaimanapun juga, ada hampir 100 kelompok tentara bayaran di kota Meruan yang kecil ini. Namun, pasukan berdarah dingin jelas yang terkuat dan memiliki paling banyak anggota. Oleh karena itu, bukan hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa pasukan berdarah dingin adalah kekuatan utama di kota Meruan yang kecil ini. Pada saat ini, di lantai atas bangunan pasukan berdarah dingin, seorang pemuda dengan tubuh kokoh duduk di belakang meja dengan 2 kaki yang diletakkan di atas meja dan sebatang rokok di tangannya. Pemuda itu tampak seperti orang asing pada umumnya, dengan bekas luka di antara alisnya. Dengan bentuk miring, luka itu terpampang dari alis hingga ke daun telinganya dan tampak ganas serta mengerikan. Di depan meja, berdiri seorang pria dengan tubuh besar yang sedang melaporkan sesuatu kepada pemuda itu. "Pak Kyle, sepertinya Valentino benar-benar sangat mencintai istrinya." Pria bertubuh besar itu melaporkan situasi dan berkata sambil mencibir. "Sial, aku tidak menyangka kalau dia akan benar-benar datang. Apa kamu yakin dia datang sendirian?" Kyle sedikit mengernyit dan mendongak untuk bertanya. "Dia datang sendirian. Dia tidak membawa siapapun bersamanya." Pria bertubuh besar itu mengangguk dan menjawab dengan jujur. "Sial!" Ketika mendengar itu, Kyle mengutuk. Dia mengisap cerutunya, lalu bertanya. "Lalu di mana dia sekarang?" "Aku tidak tahu. Dia menghilang setelah turun dari pesawat. Mungkin dia dijemput oleh orang lain. Tapi orang-orang kita sama sekali tidak melihatnya meninggalkan bandara." Pria bertubuh besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. "Sialan! Apa dia mencoba melakukan sesuatu?" Kyle meletakkan cerutunya dan bertanya sambil mendengus dingin. "Pak Kyle, ini adalah wilayah kita." Pria bertubuh besar itu tersenyum acuh tak acuh dan mengatakan ini secara langsung. Saat mendengar itu, Kyle tertegun sejenak, sebelum akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. "Masuk akal juga. Walaupun dia bisa melakukan apapun di wilayah negara Nagon, ini adalah wilayah barat. Tidak peduli apapun identitasnya, di sini dia tetap harus menunduk dan mengambil jalan memutar saat melihatku." Setelah memahami hal ini, Kyle makin mencibir. Walaupun Valentino benar-benar punya rencana, mereka juga tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Kenapa tidak takut? Karena ini adalah wilayah mereka. Mata-mata dan pasukan mereka ada di seluruh kota Meruan. Sementara Valentino, dia hanya sendirian. Di hadapan kekuatan absolut semacam ini, semua trik Valentino akan sia-sia saja. "Pak Kyle, tapi ada hal seperti ini yang telah terjadi di pihak kita. Menurutmu, bisakah rencananya dilanjutkan?" Pria bertubuh besar itu berhenti sejenak, lalu mendongak dan bertanya. Saat mendengar itu, Kyle terdiam. Saat ini, memang ada insiden yang tidak terduga di pasukan berdarah dingin. Insiden ini juga ada kaitannya dengan Valentino. Rencana yang awalnya sudah disiapkan pasti akan terganggu. Oleh karena itu, Kyle jadi sedikit ragu-ragu. "Apa yang kakak katakan?" Kyle mengulurkan tangan untuk mengetuk meja, lalu mendongak dan menanyakan hal ini. "Tidak ada kabar apa-apa untuk saat ini." Pria bertubuh besar itu buru-buru menjawab dengan jujur. "Kalau begitu, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Rencananya masih sama. Masih dengan kalimat yang sama juga.
Di sini, kita yang akan memberikan keputusan akhir. Apapun yang aku minta Valentino lakukan, dia harus melakukannya. Karena dia berani datang sendiri, dia harus bersiap untuk dikuliti olehku. Kyle mencibir dan segera memberi perintah. Baik, Pak Kyle. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pria bertubuh besar itu mengangguk dan bertanya lagi. Kita tunggu dia datang. Kamu harus mengerti bahwa orang-orangnya ada di tangan kita sekarang. Kita tidak perlu terburu-buru. Dia mungkin tidak akan bisa duduk diam. Lihat saja, dia akan segera datang. Kyle tertawa dengan ekspresi penuh percaya diri. Waktu pun berlalu. Pasukan berdarah dingin yang sedang menunggu kedatangan Valentino sama sekali tidak melihat batang hidung Valentino. Sampai pukul 9 malam, Valentino masih belum melangkahkan kaki ke gerbang pasukan berdarah dingin. Kyle dan yang lainnya tidak terburu-buru. Mereka sangat yakin bahwa Valentino pasti akan datang. Pada saat ini, tidak jauh dari tempat pasukan berdarah dingin, di dalam sebuah taman kecil. Seorang pria muda dengan kacamata berbingkai emas mengenakan jas dan meletakkan tas kerja di sampingnya. Dia menggigit sepotong roti kering di tangannya dengan perlahan. Dia terlihat seperti karyawan sebuah perusahaan. Namun, cahaya yang melintas di matanya dari waktu ke waktu membuat orang merasa bahwa dia mungkin tidak sesederhana yang terlihat di luar. Pemuda yang tampak biasa ini tak lain adalah Valentino. Setelah dia tiba di kota Meruan, dia langsung mencari hotel untuk menginap. Dia sangat mengkhawatirkan Angel dan yang lainnya di dalam hatinya, tapi dia tahu akan lebih baik jika dia tidak bersikap impulsif. Jika dia masuk dengan tiba-tiba, Valentino bisa memikirkan akhir ceritanya sendiri. Yang lebih penting lagi, walaupun Valentino meninggal, Angel dan yang lainnya juga tidak akan bisa selamat. Oleh karena itu, Valentino lebih suka membuang waktu dan memperjuangkan lebih banyak kesempatan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama beberapa jam ke depan, Valentino sudah berkeliaran di sekitar kota, terutama di sekitar tempat pasukan berdarah dingin. Dengan identitas orang asing, Valentino sudah mendapatkan beberapa informasi yang bermanfaat. Dia tidak menyangka bahwa pasukan berdarah dingin ini cukup terkenal di kota Meruan ini. Katanya, di kota Meruan ini, pasukan berdarah dingin berada di peringkat nomor 1. Namun, ada kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti kota Meruan di wilayah barat. Oleh karena itu, walau pasukan berdarah dingin menduduki peringkat pertama di sini, itu tidak berarti bahwa mereka dapat mendominasi wilayah barat. Setelah memahami garis besar situasi pasukan berdarah dingin, Valentino juga memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Informasi yang dikumpulkan oleh Pak Hendrik dan yang lainnya hanyalah desas-desus semata dan juga terlalu sepihak. Tentu saja, penduduk asli ini tidak tahu lebih banyak tentang pasukan berdarah dingin. Pasukan berdarah dingin ini tidak mungkin hanya memiliki anggota sebanyak ini. Valentino menyentuh dagunya dan sedikit mengernyit. Meski bangunan pasukan berdarah dingin ini setinggi 7 lantai. Malam sudah tiba, tidak ada banyak kamar dengan lampu menyala di atas bangunan itu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasti tidak banyak orang di dalam sana. Jika pasukan berdarah dingin ini memang merupakan sebuah pasukan besar, apa mungkin hanya ada sedikit orang seperti ini? Apakah mungkin mereka memiliki orang-orang di tempat lain? Kilat dingin melintas di kedalaman mata Valentino. Jika hanya ada 100 atau 200 orang. Dengan kekuatan Valentino saat ini, dia mungkin bisa mengambil alih tempat mereka dengan melakukan serangan pembunuhan. Saat memikirkan hal ini, detak jantung Valentino terus bertambah kencang. Jika Angel dan yang lainnya dikurung di sini, dia bisa membuat rencana serangan diam-diam untuk menyelamatkan Angel dan yang lainnya. Selama Angel dan yang lainnya bisa diselamatkan, pasukan berdarah dingin tidak akan memiliki kemampuan apapun untuk mengancam Valentino. Ketika saat itu tiba, Valentino dapat langsung membunuh mereka. Namun, Valentino tidak mengetahui dengan jelas tentang situasi di dalam bangunan pasukan berdarah dingin saat ini. Bab 2138, memasuki markas musuh. Wash! Valentino menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri,
lalu mengeluarkan cermin dan melihatnya dengan bantuan cahaya redup. Kalau aku tidak masuk, aku tidak akan bisa menyelamatkan Angel dan yang lainnya. Aku harus masuk ke markas pasukan berdarah dingin itu. Valentino mengambil keputusan dan segera bangkit perlahan. Dia mengambil tas kerja di sampingnya dan bersiap untuk pergi. Tempat di mana dia berada saat ini adalah sebuah taman dengan cahaya lampu yang sedikit redup. Di taman, ada beberapa peralatan kebugaran yang bobrok. Tidak tahu apakah itu karena pasukan berdarah dingin ada di sini atau tidak. Yang jelas saat ini tidak ada satu orang pun di taman dan terlihat sangat sepi. Valentino merapikan pakaiannya dan bersiap untuk keluar dari taman. Dengan identitas palsunya ini, dia akan pergi menemui orang-orang dari pasukan berdarah dingin. Lepaskan aku! Huhu, lepaskan aku! Saat ini, teriakan seorang gadis tiba-tiba datang dari lokasi yang tidak jauh dari sana. Valentino berhenti dan segera membungkuk. Dia bersembunyi di balik semak dan diam-diam melihat ke kejauhan. Dengan bantuan cahaya yang redup, Valentino melihat dua pemuda yang sedang menarik seorang gadis menuju lokasi taman yang terpencil ini. Plak! Teriak yang keras. Hehe, makin kamu berteriak, aku akan makin bersemangat. Ayo teriak. Seorang pemuda menampar wajah gadis itu, lalu berkata sambil tersenyum. Mata Valentino sedikit berkilat. Gadis itu adalah seorang gadis dari negara Nagon. Aku sudah hidup begitu lama, tapi aku belum pernah mencicipi wanita negara Nagon. Hari ini, aku akan bersenang-senang. Pemuda lain tersenyum dan langsung melemparkan gadis itu ke tanah. Gadis itu masih ingin meronta dan berteriak, tapi mulutnya sudah dimasukkan kain sehingga dia tidak bisa berteriak sama sekali. Kecilkan suaramu. Jangan sampai Pak Kel tahu tentang ini. Pemuda berambut pendek itu mengerutkan keningnya sedikit dan melirik bangunan pasukan berdarah dingin yang ada di kejauhan. Memang kenapa kalau dia tahu? Pak Kel tidak akan peduli dengan hal-hal semacam ini. Dia pasti akan setuju kalau kita menindas orang-orang negara Nagon. Pemuda lainnya menunjukkan ekspresi wajah penuh penghinaan dan tidak peduli dengan kata-kata pemuda berambut pendek itu. Aku tahu, aku hanya takut dia akan merebut gadis cantik ini dari kita. Pemuda berambut pendek itu tersenyum dan mulai menyentuh gadis itu. Valentino melihat jam dan ragu-ragu selama beberapa saat. Dia akhirnya bersiap untuk berbalik dan pergi. Dia tidak siap untuk memedulikan tentang masalah ini. Dia jelas-jelas tahu bahwa tempat ini sangat kacau, tapi masih datang ke tempat semacam ini untuk bepergian. Apa dia sudah bosan hidup? Valentino berpikir di dalam hatinya, lalu melangkah dengan ringan dan bersiap untuk pergi dari balik semak-semak. Dia tidak punya waktu untuk memedulikan hidup atau mati orang lain sekarang. Hal yang paling penting untuknya adalah menyelamatkan Angel dan yang lainnya dengan segala cara. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan gadis itu merusak rencananya selanjutnya. Wash! Seorang pemuda mengeluarkan belati yang bersinar dengan kilat cahaya dingin, menyebabkan gadis itu membelalakan mata dan tidak berani bergerak lagi. Wanita negara Nagon, cekaka, sepertinya rasanya akan nikmat. Aku pernah dengar dari Pak Kail bahwa saat dia meniduri seorang wanita dari negara Nagon, dia meletakkan pisau di sampingnya. Kalau dia menusukkan pisau ke tubuh wanita itu akan berkedut kesakitan dan kemudian menegang. Dalam begitu, bagian bawah wanita itu akan lebih kencang lagi. Hahaha. Hari ini, biarkan aku menikmatinya juga. Percakapan antara kedua pemuda itu membuat gadis negara Nagon itu merasa sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia terus menggelengkan kepalanya. Valentino yang sudah berbalik dan pergi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kyle. Menurut informasi yang ada, Kyle adalah seseorang dari pasukan berdarah dingin. Tampaknya kedua pemuda ini juga orang dari pasukan berdarah dingin. Orang-orang dari pasukan berdarah dingin itu memang adalah sekelompok binatang yang tidak bermoral. Haf! Valentino mengembuskan napas, ragu-ragu di tempat selama lebih dari 10 detik,
lalu tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju dua pemuda itu. "Lepaskan pakaiannya! Aku akan mencobanya, hehe." Mata kedua pemuda itu terlihat merah. Mereka menerkam ke arah gadis itu seperti serigala lapar. Gadis itu sangat ketakutan hingga dia menutup matanya rapat-rapat dengan jantung berdebar kencang. Wash! Tepat pada saat ini, sebuah bayangan di kegelapan tiba-tiba menyerang. "PVFT! Kamu! PVFT!" Suara mata pisau yang memotong daging terdengar 2 kali berturut-turut, membuat gadis dengan mata terpejam itu sedikit tertegun. Sebelum dia bisa membuka matanya, dia merasakan cairan hangat memercik ke wajahnya. Pada saat yang sama, bau darah yang menyengat tercium di ujung hidungnya. Saat ini, gadis itu merasa sangat ketakutan dan bahkan lupa berteriak. Valentino perlahan berjongkok, lalu menyeka darah di tangannya pada kedua tubuh pemuda itu hingga bersih. "Kalau kamu tidak ingin mati, tutup saja matamu." Valentino mengucapkan kalimat itu dengan pelan. Mendengar itu, gadis itu gemetaran. Dia sama sekali tidak berani membuka matanya, hanya bisa mengangguk tanpa henti. "Apakah negara Nagun tidak bisa mencukupi kalian? Jadi kalian pergi keluar untuk mencari mati? Apa menurutmu di luar negeri itu aman? Apa menurutmu di luar negeri itu menyenangkan? Sekarang, apakah masih menyenangkan?" Valentino bertanya dengan acuh tak acuh sambil mengelap tangannya. Gadis itu tertegun beberapa saat, lalu menggeleng terus-menerus dengan mata terpejam. Valentino menyeka darah dari tangannya, lalu merapikan kembali pakaiannya, melihat sekeliling dan mengambil jalan memutar yang jauh. "Cepat pulang sana." Valentino mengucapkan kata-kata ini dan langsung meninggalkan taman. Selanjutnya, Valentino akan memasuki bangunan pasukan berdarah dingin secara pribadi untuk menyelidiki situasinya. Di dalam bangunan pasukan berdarah dingin. "Pak Kyle, ada seorang pemuda di luar yang ingin membahas kesepakatan bisnis dengan kita." Seorang pemuda mengetuk pintu kantor dan melapor dengan hormat. "Siapa? Apakah dia teman kita?" Saat mendengar itu, Kyle bertanya dengan tidak sabaran. "Bukan teman kita, tapi dia bilang kalau uang bukan masalah." Pemuda itu berhenti dan melaporkan dengan jujur. "Oh." Mendengar itu, Kyle langsung duduk tegak, lalu berkata, "Biarkan dia masuk." "Baik." Pemuda itu langsung melaksanakan perintah ini. Segera, pemuda itu masuk dengan seorang pemuda lain yang membawa tas kerja. "Halo, Pak Kyle." Valentino berbicara dengan bahasa asing yang fasih sambil tersenyum. Kedua pupil indah yang berwarna biru itu terlihat sama persis dengan mata orang-orang asing. "Kamu ingin membicarakan kerja sama denganku?" Kyle bersandar di kursi bosnya sambil bertanya dengan nada tenang. "Ya, semua orang mengetahui dengan jelas kekuatan pasukan berdarah dingin. Kalian adalah pasukan terkuat di kota Merwan ini. Aku sedang mengalami sedikit kesulitan, jadi aku ingin meminta bantuan pasukan berdarah dingin." Valentino tersenyum dan berkata dengan tenang. "Apa kamu sudah paham dengan aturan yang ada?" Kyle melirik Valentino dan bertanya dengan acuh tak acuh. "Tentu saja, uang bukan masalah." Valentino tersenyum simpul, lalu melangkah maju, membuka tas kerjanya dan mulai mengeluarkan uang. Plak! Plak! Valentino mengeluarkan setumpuk demi setumpuk uang yang masih baru ke atas meja. Dalam sekejap mata, ada 10 tumpuk uang dolar Uria di atas meja. Kyle awalnya tidak terlalu peduli, tapi segera ada kilat cahaya di matanya. Bab 2139, membahas kerjasama. "Tuan, apa ini?" Kyle berpura-pura menatap Valentino dengan tenang. "Pak Kyle, ini bukan hadiah atau setoran di muka. Ini hanya hadiah pertemuan. Tidak peduli apakah negosiasi kerja sama kita berhasil atau tidak, ini adalah hadiah untuk Pak Kyle. Kalau berhasil, aku akan membayar lebih banyak setoran di muka."
Valentino perlahan menyimpan tas kerjanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar itu, tatapan Kyle makin bersinar. Bukan setoran di muka, melainkan hadiah pertemuan. Memberikan hadiah pertemuan padanya. Semua ini adalah uang yang diberikan secara cuma-cuma. Hahaha, temanku terkasih, bagaimana aku enak hati kalau kamu seperti ini. Ayo, duduk. Kyle tertawa dan segera berdiri. Dia secara pribadi menyapa Valentino untuk duduk. Terima kasih, Pak Kyle. Valentino segera mengangguk sambil tersenyum, lalu perlahan duduk. Dalam hatinya, dia berpikir dengan cepat, hanya dengan $100.000 Uria saja, dia sudah dapat membuat pasukan berdarah dingin begitu bersemangat. Mungkinkah dia terlalu melebih-lebihkan mereka sebelumnya? Sebaiknya, aku memanggilmu apa? Kyle melambaikan tangannya sambil berjalan melewati mejanya menuju Valentino. Namaku Tino. Valentino sedikit menundukkan kepalanya. Tuan Tino, meski baru pertama kali bertemu, aku merasa sangat akrab dengan Tuan Tino. Kyle tersenyum dan segera mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Valentino. Valentino juga buru-buru berjabat tangan dengan Kyle. Apa pekerjaan Tuan Tino? Tiba-tiba, Kyle terdiam sesaat sebelum bertanya seperti itu. Aku hanya menjalankan beberapa bisnis kecil. Saat berbicara, ekspresi Valentino tidak berubah. Dia masih menyinggungkan senyum tipisnya. Di perusahaan mana kamu bekerja? Mata Kyle sedikit menyipit. Dia berkata dengan senyum palsunya. Saat ini juga, sikapnya tiba-tiba berubah drastis. Valentino menyentuh ujung hidungnya, lalu berkata sambil tersenyum. Apa seorang karyawan kecil memiliki kemampuan untuk memberikan hadiah pertemuan sebanyak $100.000 Uria kepada Pak Kyle? Saat mendengar itu, Kyle tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, yang kamu bilang benar juga. Aku hanya penasaran, kenapa tubuhmu ada bau darah? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang karyawan, aku sangat meragukannya. Setelah mendengar itu, Kyle baru merasa lega dan mengulurkan tangan untuk menghitung uang $1 Uria di atas meja. Valentino mengangguk sambil tersenyum dan berpikir di dalam hati lagi. Ternyata pengamatan Kyle ini begitu tajam. Orang yang bisa duduk di posisi ketua pasukan berdarah dingin ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu, saat Valentino datang lain kali, dia harus lebih berhati-hati agar tidak mengungkapkan detail apapun. Tuan Tino, sebenarnya apa pekerjaanmu? Kyle menyentuh semua $1 Uria. Setelah memastikan bahwa semua itu asli, dia baru berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Pak Kyle, bisnis seperti apa yang bisa kamu lakukan di tempat seperti ini? Valentino bertanya kembali, kemudian tersenyum. Bukankah menurut aturan, kamu tidak boleh menanyakan terlalu banyak berita majikan? Saat mendengar itu, Kyle tercengang, lalu dia berkata sambil tertawa. Tentu saja. Pasukan berdarah dingin selalu memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Selain itu, kami tidak akan pernah mengungkapkan sedikit pun informasi tentang majikan kami. Percayalah pada kami, Tuan Tino. Menyerahkan urusanmu pada pasukan berdarah dingin merupakan pilihan yang paling bijaksana. Valentino tersenyum sambil berkata, Justru karena aku percaya pada pasukan berdarah dingin, makanya aku datang untuk mencari Pak Kyle. Hanya saja aku memiliki keraguan. Pasukan berdarah dingin sepertinya tidak memiliki banyak orang, kan? Ini. Valentino sengaja berhenti di sini dengan menunjukkan ekspresi kesulitan dan sedikit keraguan yang tersirat. Dia seperti sengaja menyembunyikan kecurigaan, tapi tetap tidak menyembunyikannya sepenuhnya. Tuan Tino, aku mungkin tidak masalah kalau kamu ingin mengatakan hal lain. Tapi, kalau kamu meragukan kekuatan pasukan berdarah dingin, aku, Kyle, tidak akan menerimanya. Seketika Kyle tersenyum, lalu mengambil cerutu dan mengisapnya. Barusan saat aku naik ke atas sini, aku juga tidak menemukan banyak pasukan. Tapi untuk masalah ini, aku mungkin butuh lebih banyak orang,
Jadi, Valentino berdeham sambil berkata dengan nada yang tidak jelas. Tuan Tino, butuh berapa banyak orang? Kyle terdiam sejenak, lalu mendongak untuk melihat Valentino. Setidaknya, harus lebih dari 1.000 orang. Valentino berbicara langsung ke intinya dan menyatakan permintaannya. Kyle tiba-tiba tertegun, lalu menatap Valentino dengan curiga. Awalnya dia berpikir bahwa Valentino hanya ingin meminta pasukan berdarah dingin untuk membunuh 1 orang. Sekarang sepertinya masalah ini tidak sesederhana yang dia pikirkan. Tuan Tino, sebenarnya apa yang kamu ingin kami lakukan? Pastinya tidak masalah dengan ribuan orang, tapi harganya. Kyle mengisap cerutunya sambil menatap Valentino dengan penuh arti. Valentino bertatapan dengan Kyle selama beberapa detik dan tanpa sadar menghela napas dalam hati. Benar saja, pasukan berdarah dingin ini tidak hanya berada di satu tempat. Di gedung ini, paling banyak hanya ada 200-300 orang. Saat Valentino mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih dari 1.000 orang, ekspresi Kyle tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota yang mereka miliki jauh lebih banyak dari jumlah ini. Artinya, mereka mempunyai markas di tempat lain. Memikirkan hal ini, Valentino menahan amarah di dalam hati dan merasa makin sulit. Rencana sebelumnya untuk menyelinap ke gedung ini makin tidak mungkin dilakukan. Karena sekarang Angel dikendalikan pasukan berdarah dingin, Valentino hanya punya satu kesempatan. Kecuali dia bisa menjatuhkan seluruh anggota pasukan berdarah dingin dalam sekejap. Hanya dengan cara ini, Angel dan yang lainnya bisa diselamatkan. Namun, begitu melakukan hal itu, dia hanya akan mengejutkan pasukan berdarah dingin. Tidak ada jaminan bahwa pasukan berdarah dingin tidak kabur atau melakukan sesuatu pada Angel dan yang lainnya. Oleh karena itu, Valentino hanya bisa membatalkan sementara rencana di dalam hatinya. Tuan Tino, bagaimana menurutmu? Kyle yang melihat Valentino tidak berbicara pun langsung bertanya. Tidak masalah. Biar aku mengatakan yang sebenarnya pada kepada Pak Kyle. Saat ini, kami memiliki musuh di wilayah barat. Jumlah mereka sekitar beberapa ratus orang. Dengan kekuatan kami masih tidak bisa mengalahkannya. Itu sebabnya kami meminta bantuan pasukan berdarah dingin. Tapi, Pak Kyle tenang saja, kalau yakin untuk bekerja sama, kami akan membayar $1 juta Uria sebagai uang muka. Setelah selesai, kami akan memberikan $2 juta lagi. Valentino mengatakan itu dengan sangat serius, seperti benar saja. Saat Kyle mendengar itu, matanya makin berbinar. Total $3 juta Uria. Dikonversikan ke uang negara Nagon, itu 40 miliar. Hanya dengan membunuh ratusan orang, dia bisa menghasilkan 40 miliar. Bisnis ini sangat menguntungkan. Baiklah, Tuan Tino memang sangat lugas, senang bekerja sama denganmu. Kyle menghitung dalam hati, lalu tertawa. Dia kembali berjabat tangan dengan Valentino. Pak Kyle, apakah benar-benar tidak masalah? Kalau benar-benar tidak masalah, aku harus kembali melapor untuk memastikan masalah ini dengan ketua kami. Selanjutnya, kami akan membayar uang muka dulu. Valentino bertanya lagi dengan nada yang tetap terdengar sangat serius dan tidak ada niat bercanda sedikit pun. Sama sekali tidak ada masalah. Selama uang yang Tuan Tino berikan cocok, kami dapat menyelesaikan tugasmu dalam kurun waktu 1 jam. Bab 2140, Rencana. Kyle menunjukkan ekspresi menghina, seolah-olah ratusan orang yang disebutkan Valentino tidak ada apa-apa di matanya. Bagus. Kalau begitu, sampai sini dulu. Valentino mengangguk, lalu berpamitan dengan Kyle dan meninggalkan pasukan berdarah dingin. Dalam proses turun, Valentino tentu saja lebih memperhatikan orang-orang di dalam ruangan. Pada dasarnya, ada 7 atau 8 anggota pasukan berdarah dingin di setiap ruangan yang menyala. Valentino mengingat semua ini di dalam benaknya. Dia berjalan keluar dari gedung pasukan berdarah dingin, lalu memanggil mobil untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Valentino sekali lagi melirik ke arah seluruh gedung. Ada sekitar 30 ruangan dengan lampu menyala.
Di setiap ruangan, ada 7 atau 8 anggota kelompok pasukan berdarah dingin. Kalau ditambahkan, totalnya hampir 200 orang. Jadi, ada lebih dari 200 orang di gedung ini. Jika Valentino diam-diam masuk untuk menyelinap menyerang, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, hal semacam ini sama sekali tidak berguna. Karena Angel tidak ada di dalam gedung, bahkan jika Valentino membunuh semua orang ini, dia tetap tidak bisa menyelamatkan Angel. Oleh karena itu, Valentino hanya bisa kembali untuk sementara. Dia harus membuat rencana baru untuk langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang didapatkan malam ini. Angel, tunggu aku. Aku akan segera menyelamatkanmu. Valentino melihat langit malam di luar jendela mobil sambil berkata pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, Valentino perlahan menoleh melihat kaca spion luar mobil. Ternyata, tidak jauh di belakang, ada sebuah mobil hitam yang mengikutinya secara perlahan. Valentino tersenyum sambil berbicara dengan fasih dalam bahasa asing. Pak, tolong berhenti di gang depan. Baik. Sopir taksi menanggapi, kemudian menginjak pedal gas dan melajukan mobil. Pukul 11 malam. Lantai atas dari gedung pasukan berdarah dingin. Kyle duduk di belakang mejanya sambil mendengarkan laporan dari anak buahnya. Dasar tidak berguna. Membuntuti orang saja tidak bisa. Astaga, apakah kalian semua ini begitu tidak berguna? Kyle mendengus sambil meraih asbak, lalu menghantamkan asbak itu ke arah pemuda di depannya. Pemuda itu tidak berani menghindar sama sekali dan membiarkan asbak kaca menghantam tubuhnya dengan ketakutan. Pak Kyle, kami sudah membuntutinya dari dekat. Tapi tidak tahu kenapa, ketika taksi berhenti, Tuan Tino sudah menghilang di dalam mobil. Kami tidak tahu kapan dia turun dari mobil. Pemuda itu juga sangat kehabisan kata-kata. Dia jelas-jelas mengikuti Valentino sepanjang waktu, tetapi dia tetap kehilangan jejak pria itu. Setelah mengikuti sopir taksi selama hampir 1 jam, mereka baru menyadari bahwa Valentino sudah turun dari mobil. Seakan Valentino tidak pernah naik taksi itu sebelumnya. Jika mereka tidak menuliskan nomor pelat, mereka mungkin akan mengira kalau mereka sudah salah mengikuti mobil. Seseorang yang bisa mengeluarkan $3 juta rupiah sesuka hati, bukanlah orang biasa. Sepertinya ini adalah pelanggan besar. Ya sudah, kalau tidak berhasil membuntutinya. Aku hanya ingin memastikan kalau tidak ada yang salah dengannya. Selanjutnya, kita tunggu saja uangnya. Haha! Kyle tertawa dengan sangat bahagia. Baik. Pemuda itu menjawab, lalu keluar dengan hati-hati. Di dalam kamar hotel, Valentino berganti beberapa mobil taksi selama perjalanan ke hotel, lalu masuk melalui pintu belakang hotel sebelum kembali ke kamar. Sarana kecil anti pengintaian semacam ini tidak sulit bagi Valentino. Setelah masuk ke kamar, Valentino mengeluarkan alat kecil untuk menyelidiki ruangan itu lagi. Jika ada perangkat pemantauan atau kamera tak terlihat di dalam ruangan, itu akan terdeteksi oleh alat ini. Setelah menguji sekeliling kamar dan memastikan bahwa tidak ada apa-apa, Valentino pun merasa lega. Sekarang, dia seorang diri di luar. Dia tidak bisa mengandalkan siapapun sehingga harus sangat berhati-hati. Setelah menyelesaikan semua ini, Valentino pergi ke mandi. Selama mandi, Valentino memikirkan semua informasi yang dia dapatkan dari siang sampai malam ini. Pasukan berdarah dingin pasti memiliki lebih dari 1 markas. Mereka pasti memiliki markas di tempat lain. Namun saat ini, Valentino tidak tahu lokasi tepatnya di mana. Valentino bahkan tidak tahu berapa banyak markas yang mereka miliki. Hal ini membuatnya makin sulit untuk menemukan Angel dan yang lainnya. Valentino juga tidak bisa seenaknya bertindak gegabah. Hush! Apa yang harus aku lakukan? Valentino menyeka tubuhnya hingga bersih, lalu berbaring di tempat tidur. Dia melihat langit-langit dengan linglung. Dia bingung apakah dia harus pergi ke pasukan berdarah dingin untuk menemui mereka dengan status Valentino atau tidak. Setelah dia menemui mereka, apa yang akan mereka lakukan padanya? Mau meminta uang atau memenjarakan dirinya?
Bahkan jika mereka tidak membunuhnya, mereka mungkin akan membatasi kebebasan bergeraknya, bukan? Kalau begitu, rencana Valentino selanjutnya tidak bisa dilaksanakan. Namun, jika Valentino tidak segera ke sana, Angel dan yang lainnya akan selalu dalam bahaya. Pasukan berdarah dingin memberinya waktu 7 hari dan hari ini adalah hari kedua. Masih ada 5 hari lagi. Apa yang bisa dilakukan Valentino dalam 5 hari ini? Saat ini, pikiran Valentino kacau. Dia tidak bisa menemukan cara sama sekali. Sekarang, dia sepertinya bertemu dengan jalan buntu. Jika dia pergi, dia akan dipenjara oleh pasukan berdarah dingin dan orang-orang pasukan berdarah dingin mungkin tidak akan melepaskan Angel. Namun, jika dia tidak pergi, Angel dan yang lainnya dalam bahaya. Apapun yang Valentino pilih, semuanya tidak ada yang pas. Valentino dilema dan merasa sangat kebingungan. Valentino belum pernah bertemu pilihan yang sulit seperti ini dalam hidupnya. Bas? Bas? Tepat saat ini, ponsel di atas meja berdengung. Valentino segera duduk dan mengeluarkan ponselnya untuk menjawab. Halo? Valentino berdiam sejenak sebelum bertanya dengan suara aslinya. Valentino, apakah kamu masih menginginkan istrimu atau tidak? Kyle yang berada di seberang telepon bertanya sambil mencibir. Aku sudah sampai di tempat kalian. Valentino menjawab dengan jujur. Valentino percaya bahwa Kyle dan yang lainnya pasti tahu bahwa dia sudah datang, jadi tidak perlu menyembunyikannya lagi. Oh, benarkah? Sekarang kamu di mana? Kyle tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Valentino akan menjawab dengan jujur. Ketika mendengar ini, Valentino langsung berpikir cepat. Kyle dan yang lainnya tahu bahwa dia telah datang ke wilayah barat. Namun, mereka mungkin tidak tahu bahwa dia sudah tiba di kota Meruan. Karena dari saat Valentino turun dari pesawat, dia menyamar dan tidak mengekspos identitasnya sama sekali di sepanjang jalan. Oleh karena itu, Kyle dan yang lainnya pasti tidak tahu bahwa dia telah tiba di kota Meruan. Hal ini adalah kesempatannya. Mata Valentino tampak berbinar karena tiba-tiba dia terpikir akan sebuah rencana. Aku masih mencari tempatmu. Aku mohon, bisakah kamu memberitahuku di mana posisimu? Aku akan ke sana. Aku akan ke sana sekarang. Bagaimana? Valentino tiba-tiba mengubah nada bicaranya dan bertanya dengan lembut di telepon. Bab 2141, membasmi hingga tuntas. Hahaha. Pecundang, kamu sungguh adalah pecundang. Kudengar kamu bisa menggemparkan langit dan bumi di negara Nagon. Tapi sekarang kamu malah di sini untuk memohon padaku? Hahaha. Kyle tertawa terbahak-bahak, nada bicaranya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah baginya, Valentino bagaikan seekor semut yang bisa diinjak mati kapan saja. Aku tidak akrab dengan orang-orang dan tempat ini. Aku bahkan tidak tahu di mana kalian berada. Katakan padaku, bisa? Saat kita bertemu, aku akan memberikan apapun yang kalian mau. Ketika Valentino mendengar Kyle berbicara seperti ini, dia makin yakin kalau Kyle tidak tahu keberadaan pastinya. Hei, aku ingin mengatakannya padamu. Tapi, bukannya kamu sudah menetapkan aturan mainnya dengan Gaston? Jadi aku tidak bisa memberitahumu. Ingat, kamu masih punya waktu 5 hari. Kalau 5 hari sudah berlalu, kamu tinggal menjemput jasad kekasih dan anak-anakmu. Tentu saja, sebelum mereka mati, aku pasti akan merawat mereka dengan baik. Kyle mencibir dengan sinis, lalu menutup telepon dengan kasar. Valentino mengembuskan napas perlahan, lalu juga meletakkan ponselnya. Siu! Valentino perlahan mengulurkan tangannya untuk mengambil tas kain hitam panjang dari meja samping tempat tidur. Ketika tas kain hitam dibuka, pedang baja yang berkilatan dingin pun terlihat. Pedangnya tidak panjang. Panjangnya kurang dari 150 cm, sedangkan bilah pedangnya paling panjang hanya 120 cm. Setelah ditambah dengan gagangnya, panjangnya menjadi sekitar 150 cm.
Melihat guratan di gagangnya, hati Valentino menjadi emosional. Gagang ini terbuat dari besi berkualitas, tapi karena terlalu sering digunakan, bentuknya menjadi sangat halus. Dia menggunakan telapaknya untuk menggesek gagang baja ini menjadi halus. Bisa dibayangkan sudah berapa lama pedang perang ini menemani pemiliknya. Paman Evan juga adalah orang yang punya cerita. Valentino perlahan menyentuh bilahnya sambil bergumam. Walau hanya disentuh dengan lembut, pedangnya seolah hendak langsung menusuk tangannya. Valentino mengambil sebuah buku dari kepala tempat tidur, lalu perlahan memotongnya dengan pedangnya. Shoo! Sebuah buku dengan ketebalan sekitar 3 cm dipotong menjadi 2 bagian oleh Valentino dengan mudah. Ketajamannya sudah melampaui batas normal. Walau itu tidak dikatakan memotong besi bagaikan memotong tahu, pedang itu jelas merupakan pedang bagus yang langka. Saat Valentino menyentuh gagangnya, dia tiba-tiba merasakan ada yang menonjol. Dia pun segera mengambil gagangnya dan memperhatikannya dengan cermat. Blood! Valentino melihat beberapa huruf kecil dalam bahasa England ini dan berpikir keras. Darah? Darah apa? Arti dari kosakata bahasa England itu adalah darah. Namun, Valentino tidak tahu apa tujuan dari mengukir kata seperti itu di pedang. Apakah ini adalah sebuah benda kenangan? Valentino teringat sebelum Paman Evan memberinya pedang ini, Evan bertanya padanya kemana dia akan pergi. Baru setelah Valentino berkata kalau dia akan pergi ke wilayah barat, Evan pun berjalan masuk ke rumah dan mengeluarkan pedang ini. Mungkinkah pedang ini ada hubungannya dengan wilayah barat? Sambil memikirkan hal ini, Valentino menyimpan kembali pedang perang itu. Sekarang dia tidak boleh menonjolkan diri. Sebelum menyelamatkan Angel, dia tidak boleh menimbulkan masalah. Oleh karena itu, meski dia memiliki alamat yang diberikan oleh Hendrik, dia juga tidak berani pergi seenaknya. Alamat ini mungkin bisa membiarkan Valentino menemukan latar belakangnya yang sebenarnya. Namun, untuk saat ini, Valentino tidak akan pergi ke sana dulu. Karena hal-hal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keselamatan Angel dan yang lainnya. Valentino mengembuskan napas, lalu kembali berbaring di ranjangnya. Sebuah rencana pun mulai terbentuk di benaknya. Hal yang paling perlu dia lakukan adalah menemukan markas lain dari pasukan berdarah dingin. Akan lebih sempurna lagi kalau dia bisa menarik orang-orang dari pasukan berdarah dingin keluar, lalu sekalian membunuh mereka. Aku pasti tidak bisa pergi. Kalau aku pergi sekarang, takdirku akan berada di tangan mereka. Ketika saatnya tiba, aku akan mati, begitu juga dengan Angel dan yang lainnya, jadi aku belum bisa pergi ke sana. Sambil berbicara sendiri, Valentino mengeluarkan ponsel lainnya, lalu mencari nomor Kyle dan menghubunginya. Halo, Pak Kyle. Ketika panggilannya tersambung, Valentino segera mengubah suaranya, lalu menyapa Kyle. Ya ampun, sahabatku. Bagaimana pembicaraanmu dengan anggotamu? Kyle segera bersemangat, kemudian bertanya dengan nada menggebu-gebu. Pak Kyle, sebelum membahas masalah ini, yang ingin kukatakan adalah, kita hanya memiliki hubungan kerjasama. Kami memberi uangnya dan pasukan berdarah dingin membantu kami. Jadi kurasa tak perlu tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Pak Kyle, bagaimana menurut Anda? Valentino berhenti sejenak, kemudian berkata dengan tenang. Valentino yang sekarang merupakan dewa kekayaan pasukan berdarah dingin, nada bicaranya pun menjadi makin tegas. Haha, yang dikatakan Tuan Tino benar. Benar. Kyle seketika tertegun, kemudian langsung mengerti. Valentino tidak senang dengan Kyle yang mengutus orang untuk mengikutinya. Jangan khawatir, Tuan Tino, hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Aku melakukannya juga demi kerja sama yang lebih baik di antara kita. Bagaimanapun, kalau sampai terjadi kesalahan, tidak ada yang mampu menanggungnya. Kyle berdeham, lalu berkata sambil tersenyum. Valentino mengangguk, kemudian berkata, Ketua kami bilang kalau dia bersedia bekerja sama dengan pasukan berdarah dingin. Tapi,
Pasukan berdarah dingin mungkin perlu menyediakan lebih banyak orang. Valentino berusaha untuk mengendalikan nada dan suaranya sambil berkata dengan lembut ke telepon. Mendengar Valentino mengatakan ini, Kyle terdiam sebentar. Butuh berapa orang? Sesaat kemudian, Kyle membuka mulutnya dan bertanya. Berapa banyak orang yang bisa diutus pasukan berdarah dingin? Tanya Valentino kembali. Hehe, ribuan orang atau puluhan ribu orang juga bisa? Kyle cukup waspada. Dia langsung menjawab sambil tersenyum. Valentino duduk perlahan, kemudian merenungkan kebenaran kata-kata Kyle. Kami butuh 3.000 orang. Tentu saja, imbalannya juga akan berlipat ganda. Uang mukanya sebesar 3 juta dolar Uria dan 5 juta dolar Uria yang tersisa akan diberikan setelah masalah selesai. Tanpa menunggu Kyle menolak, Valentino langsung mengeluarkan umpan besar itu. Uang sebanyak 8 juta dolar Uria, kalau dikonversi menjadi mata uang negara Nagon, itu setidaknya mencapai 100 miliar. Bagi pasukan berdarah dingin, jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil. Kyle juga langsung tergerak. Benarkah? Kyle buru-buru bertanya. Tentu. Valentino mengangguk dengan tenang. Sepakat. Kyle langsung menyetujuinya tanpa berbasa-basi. Baik. Kalau begitu Pak Kyle bisa mengirimkan nomor rekeningnya. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan depositnya. Lalu setelah ketua kami selesai mengaturnya, kami akan memberitahu kalian kekuatan mana yang perlu kalian serang. Paling lama 2 hari. Valentino mengangguk sambil langsung berkata. Tidak masalah. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar dari Tuan Tino. Haha. Kyle tertawa, kemudian berbasa-basi lagi dengan Valentino sejenak sebelum menutup telepon. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Valentino dan sebuah cibiran sinis muncul di bibirnya. Ikan sudah memakan umpannya. Membiarkan pasukan berdarah dingin mengutus orang untuk bekerja demi Valentino, ini hanyalah langkah pertama dari rencananya. Selanjutnya, Valentino akan melaksanakan rencana lainnya. Setelah rencananya dilaksanakan sepenuhnya, tidak hanya Angel dan yang lainnya bisa diselamatkan tanpa terluka. Dia bahkan punya kesempatan untuk membasmi pasukan berdarah dingin hingga tuntas. Bab 2142, sulit untuk bergerak. Tentu saja, rencana ini akan sangat sulit untuk dilaksanakan. Selain itu akan disertai dengan pembantaian tanpa akhir dan metode yang kejam. Bagaimanapun juga, asalkan dia bisa menyelamatkan Angel, Valentino tidak akan ragu untuk melakukannya. Valentino mengembuskan napas dengan perlahan, sorot matanya tampak sangat gelap. Mungkin, dia benaran ingin berjalan makin jauh di jalan penuh pembunuhan ini. Tidak heran James mengatakan bahwa ada banyak cara untuk mencapai impiannya pada Valentino. Valentino perlahan bersandar di meja samping tempat tidur. Ketika mengingat adegan kunjungan pertamanya ke kuil tanpa nama, dia tiba-tiba merasa sedikit konyol. Pada saat itu, Valentino hendak menuju kota Kama untuk bertempur dengan Timothy sampai mati. Setelah berbicara dengan Master Hardy, Valentino memutuskan untuk benar-benar bertobat setelah berhasil menguasai kota Kama. Selain itu, Master Hardy juga memberinya sebuah mangkuk emas. Hanya saja, setelah itu mangkuk emas itu tidak pernah terpakai. Sedangkan Valentino juga berjalan makin jauh di jalan penuh pembunuhan ini. Apa aku menyesal? Valentino mendongak perlahan, lalu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat cahaya lampu. Aku tidak menyesal. Setelah beberapa saat, Valentino menjawab pertanyaannya sendiri. Dia membunuh, tapi bukan membunuh karena ingin membunuh. Pada akhirnya, dia hanya ingin melindungi orang-orang di sekitarnya. Meski dia tahu kalau dia sudah salah, Valentino akan terus melakukan kesalahan ini. Sebab, Valentino pasti tidak akan melepaskan musuh-musuh yang telah menyakiti keluarganya. Ini adalah pertama kalinya kita semua terlahir sebagai manusia. Kenapa aku harus membiarkan kalian menggangguku sesuka hati kalian?
Valentino tersenyum sinis, sedangkan sorot matanya tampak makin gelap. Dia terlihat sangat dingin dan muram. "Bizeze?" Ponselnya menerima pesan baru. Valentino membukanya, melihat bahwa itu adalah nomor rekening bank yang dikirim Kyle. Pasukan berdarah dingin sudah tidak sabar untuk meminta uang. Akan tetapi, hal semacam ini juga wajar. Sebagian besar pendapatan kelompok tentara bayaran berasal dari membantu orang lain melakukan sesuatu. Setelah menerima uang orang, mereka akan melenyapkan masalah bagi orang itu. Namun, penawaran Valentino kali ini sangat murah hati. Dia langsung menawarkan hampir 10 juta dolar Uria. Aneh kalau mereka tidak tergoda. Bagi Valentino, menghabiskan puluhan juta dolar Uria untuk membuka jalan agar rencananya berhasil jelas merupakan hal yang menguntungkan. Dibandingkan dengan keselamatan Angel dan yang lainnya, uang bukanlah apa-apa. Setelah membalas pesan Kyle, Valentino pun menukar kartu ponselnya. Dengan identitasnya sebagai Valentino, kartu itu digunakan untuk menghubungi pasukan berdarah dingin. Sedangkan kartu lainnya digunakan untuk membahas kerjasama dengan pasukan berdarah dingin sebagai Tuan Tino. Kartu ketiga ini adalah nomor ponsel yang digunakan Valentino untuk menangani urusan pribadinya. Sekarang Valentino hendak membayar uang muka kepada pasukan berdarah dingin sebesar 3 juta dolar Uria, jadi dia harus menghubungi Arvin. Valentino pasti tidak bisa menggunakan rekeningnya sendiri untuk mengirim uang kepada pasukan berdarah dingin. Begitu identitasnya terungkap, semua rencananya akan hancur berantakan. "Bip, bip!" Valentino menekan nomor Arvin dan segera menelponnya. Namun, pada saat ini, Valentino membatalkan niatnya dan buru-buru menutup telepon lagi. "Tidak bisa!" Valentino bergumam dengan lembut sambil meletakkan teleponnya dengan perlahan. Dia juga tidak bisa menyuruh Arvin mentransfer uangnya. Walau Arvin bisa sembarangan mencari orang untuk mengirimkan uang, sumber uangnya tetap berasal dari negara Nagon. Meski tidak masalah kalau Valentino mengirimkan uang kepada pasukan berdarah dingin dari dalam negeri, rencana ini terkait dengan nyawa Angel dan yang lainnya. Valentino tidak bisa menunjukkan kesalahan sedikit pun. Bahkan risiko sekecil apapun itu, Valentino harus mencari cara untuk menghindarinya. Pada situasi saat ini, rencana Valentino tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Oleh karena itu, masalah mengirim uang dari negara Nagon ini tidak boleh dilakukan. Valentino memegang ponselnya sambil melamun. Dia sedang memikirkan solusinya dengan cepat. Dia tidak bisa mengirimkan uang dari negara Nagon dan Valentino sendiri juga tidak bisa mengirimkan uangnya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Kalau tidak ada uangnya, pasukan berdarah dingin pasti tidak akan bekerja untuk Valentino. Setelah itu, rencana Valentino selanjutnya pun tidak bisa dilaksanakan. Valentino menarik rambutnya dengan kesal. Bagaimanapun, tetap di rumah adalah yang terbaik. Perasaan sendirian di negara asing ini benar-benar membuat Valentino lumayan kesulitan. Ketika dia berada di negara Nagon, mau melakukan apapun, dia hanya perlu mengirimkan pesan. Namun, ketika dia berada di luar negeri sendirian, Valentino tidak memiliki bawahan untuk diutusnya. Ada banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Namun, kebetulan dia tidak bisa melakukan hal ini secara pribadi, jadi dia terjebak dalam dilema untuk sementara waktu. Apa aku harus meminta Pak Arvin untuk mengutus orang ke luar negeri, lalu mentransfer uangnya di luar negeri? Gumam Valentino, hatinya sedang gelisah. Ketika bawahan Pak Arvin datang, itu akan memakan waktu berapa lama? Makin dipikirkan, Valentino makin gelisah. Dia telah memperhitungkan semua aspek dari rencana ini, tapi dia malah mengabaikan masalah ini. Valentino punya uang. Namun, bagaimana caranya dia mentransfer uang ini agar tidak menarik perhatian pasukan berdarah dingin? Itulah masalahnya. Valentino tidak menyangka bahwa pada hari pertama dia tiba di wilayah barat, dia sudah berada dalam situasi yang sulit. Katanya uang sulit mengalahkan pahlawan. Sekarang aku punya uang, tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya.
Valentino memegang teleponnya sambil menghela napas. Ketika dia berada di negara Nagon, walau dia tidak menguasai seluruh negara, dia bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Misalnya, pendaftaran merek dagang perusahaan Richard, Valentino hanya perlu mengirim pesan dan sudah bisa menyelesaikan masalah mereka. Namun, ketika di sini, Valentino tidak punya teman dan tidak mengenal siapapun. Richard? Valentino sontak duduk tegak, lalu menoleh dengan pelan dan melihat sebuah kartu nama di atas meja. Setelah beberapa saat, Valentino menampar dahinya. Bagaimana dia bisa melupakan ini? Dia bukan tidak ada teman di sini. Setidaknya dia masih punya Richard sebagai teman. Meski hanya pernah bertemu sekali, menurut Valentino, sifat Richard lumayan bagus. Hal yang paling penting adalah dia sangat realistis dan suka mengatakan semuanya dengan jelas. Hal ini sangat dikagumi oleh Valentino. Saat pertama kali kedua belah pihak bertemu, hubungan mereka hanya sebatas hubungan kerja sama profesional. Membicarakan hubungan persahabatan hanya akan terasa sangat palsu. Sedangkan Richard juga tidak mengatakan apa-apa tentang perasaan dan langsung membicarakan keuntungan dan kerja sama dengan Valentino. Hal ini menunjukkan bahwa Richard masih layak untuk dijadikan teman. Namun, apa yang ingin dilakukan Valentino kali ini tidak sesederhana urusan bisnis. Kalau Valentino ingin mengembangkan bisnis di sini, dia pasti akan meminta bantuan Richard tanpa ragu. Hanya dengan memberi dan menerima barulah hubungan antara teman bisa menjadi dekat. Namun, masalah ini melibatkan banyak hal dan sangat sensitif. Apakah Richard layak dipercaya? Valentino meraih kartu nama Richard sambil berpikir keras. Seandainya Richard punya hubungan dengan pasukan berdarah dingin, seandainya hubungan mereka lumayan dekat. Kalau Valentino melakukan ini, bukankah sama saja dengan mengungkapkan identitasnya? Valentino harus mempertimbangkan risiko ini. Akan tetapi saat ini, selain Richard, Valentino tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa membantunya. Tuan Jackson dari Grup Global, Bab 2143, bersiap untuk yang terburuk. Tidak bisa. Semua orang tahu kalau Grup Global memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi Valentino Empire. Valentino menghela napas, lalu menggelengkan kepalanya. Saat ini, Richard adalah satu-satunya yang bisa membantu dirinya. Valentino hanya bisa berharap yang terbaik. Akhir yang terburuk adalah Richard memiliki hubungan dengan pasukan berdarah dingin, lalu identitas Valentino akan terungkap. Begitu identitasnya terungkap, pasukan berdarah dingin pasti akan langsung menangkapnya. Tapi, meski aku tidak melakukannya, pada akhirnya aku masih harus bernegosiasi dengan mereka secara langsung. Jadi, meski akhir yang terburuk itu terjadi, itu juga bukan masalah. Setelah dengan hati-hati menimbang keuntungan dan kerugiannya, Valentino menekan nomor telepon Richard dengan pelan. Karena dia sudah bersiap untuk yang terburuk di hatinya, dia sudah tidak terlalu khawatir. Halo, ini Richard Smith. Valentino baru saja menghubunginya, Richard sudah langsung mengangkat panggilan itu. Tuan Richard, ini aku. Valentino agak terkejut. Saat ini waktu sudah sangat larut, tapi Richard masih belum istirahat. Tuan Wijaya, oh temanku, aku tidak menyangka kamu akan meneleponku. Awalnya, Richard tertegun sejenak, kemudian dia pun berkata dengan gembira. Selain itu, dia juga berbicara dari bahasa Hingland menjadi bahasa negara Nagon untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Valentino. Tuan Richard, sudah selarut ini tapi kamu masih belum tidur. Valentino berhenti sejenak, lalu bertanya sambil mengetuk meja yang ada di sampingnya. Ya, Tuan Wijaya. Dengan bantuan Tuan Wijaya, bisnis di negara Nagon akhirnya membuat terobosan. Setelah aku kembali, aku langsung mengadakan rapat darurat dengan para petinggi perusahaan untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Sekarang aku masih lembur untuk mempelajari rencana itu. Richard tersenyum, kemudian berkata dengan jujur pada Valentino. Tidak ada yang perlu dipelajari. Dalam dunia bisnis, hanya perlu uang dan koneksi. Setelah itu, segala urusan akan menjadi lancar.
Valentino berhenti sejenak, kemudian berkata dengan santai. Ini memang adalah pikirannya yang sebenarnya. Namun, Richard merasa bahwa kata-kata Valentino sedang menyeratkan sesuatu padanya. Tuan Wijaya, jangan khawatir. Aku bukan seseorang yang memonopoli keuntungan seorang diri. Kita semua bisa mendapatkan uang bersama. Ketika kita sudah mengembangkan pasar di negara Nagon, aku akan memberikan Tuan Wijaya saham kosong tanpa syarat. Tuan Wijaya tidak perlu mengeluarkan dana apapun. Richard tanpa berbasa-basi dan langsung mengatakan yang sejujurnya. Valentino mengangguk sambil berkata, "Mari kita bicarakan hal itu kapan-kapan. Aku ingin bertanya kepada Tuan Richard, apa kamu tahu pasukan berdarah dingin?" Valentino juga tidak bertele-tele lagi dan langsung bertanya. Begitu mendengarnya, Richard sontak tercengang. Kemudian, dia pun buru-buru bertanya, "Apa Tuan Wijaya mengalami masalah? Kalau kamu perlu mengurus masalah, aku bisa membantumu menghubungi pasukan berdarah dingin." Ketika Valentino mendengar ini, jantungnya langsung tersentak. Apakah Richard benar-benar mengenal pasukan berdarah dingin? Tuan Richard mengenal orang pasukan berdarah dingin? Kedengarannya hubungan kalian lumayan akrab. Valentino menjaga nadanya agar tidak berubah, lalu bertanya dengan lembut. Aku tidak begitu mengenal mereka, tapi aku bisa mencari seseorang untuk menghubungi mereka. Pasukan berdarah dingin lumayan terkenal di wilayah barat. Aku punya beberapa teman yang juga mencari mereka untuk melakukan sesuatu. Richard menggeleng perlahan sambil menjelaskannya dengan lembut. Saat mendengar penjelasan itu, Valentino merasa sedikit lega. Asal Richard tidak punya hubungan langsung dengan pasukan berdarah dingin, dia masih bisa membicarakan masalah selanjutnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Valentino pun berkata, Tuan Richard, aku ingin meminta bantuanmu. Tuan Wijaya, kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja. Asal kami bisa melakukannya, aku pasti tidak akan menolak. Richard bahkan tidak bertanya bantuan apa itu, melainkan langsung memberi kepastian pada Valentino. Berurusan dengan orang pintar sangatlah sederhana. Dia tahu dengan iki Valentino pasti tidak akan membiarkan Richard melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Oleh karena itu, Richard langsung menunjukkan sikapnya. Ini juga bisa membuat Valentino makin senang dengannya. Valentino memang sangat puas dengan sikap Richard. Valentino pun tersenyum sambil berkata, Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih pada Tuan Richard dulu. Sama-sama, Tuan Wijaya. Apa yang perlu aku lakukan? Richard melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, lalu langsung bertanya, Aku ingin kamu membantuku mentransfer sejumlah uang kepada orang lain. Begitu Valentino mengatakan ini, dia pun menunggu reaksi Richard. Richard tertegun sejenak. Kesan baiknya terhadap Valentino pun berkurang. Jangan-jangan Valentino sengaja menghubunginya untuk meminta uang atas bantuan yang diberikan waktu itu? Namun, Richard masih membutuhkan bantuan Valentino sekarang, jadi dia hanya bisa menerimanya. Tuan Wijaya, tidak masalah. Berapa yang kamu butuhkan? Richard terdiam selama beberapa saat, nada bicaranya terdengar sangat lugas. Aku butuh $3 juta Uria sekarang. Setelah itu, kamu masih harus menyiapkan $5 juta untukku. Menurut kesepakatan harga dengan Kyle, Valentino melaporkannya pada Richard. Begitu Richard mendengar ini, dia langsung terdiam. $8 juta Uria. Kalau dikonversi menjadi mata uang negara Nagon, itu setara dengan 100 miliar. Valentino hanya membantu mendaftarkan merek dagang perusahaan Richard di negara Nagon, lalu dia langsung meminta 100 miliar. Kalau dia ingin meminta bantuan Valentino nantinya, apakah Valentino akan terus memerasnya? 100 miliar. Walau bisnisnya sudah berkembang, sepertinya akan butuh setidaknya 1 tahun untuk balik modal. Richard terdiam selama beberapa saat. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya sambil berkata, Baiklah, Tuan Wijaya, tidak masalah. Berikan aku nomor rekeningnya. Valentino mengangguk sembari berkata, Aku akan mengirimkan nomor rekeningnya nanti. Setelah itu,
kamu bisa mengirim 3 juta dolar rupiah terlebih dahulu. Tapi uang ini, kamu tidak bisa mentransfernya atas namaku atau nama perusahaanmu. Lebih baik lagi kalau kamu bisa mencari penduduk ilegal atau PT kosong, lalu mentransfer uang itu atas nama mereka. Singkatnya, jangan sampai penerima pembayaran ini mengetahui siapa yang mentransfer uang ini. Mendengar apa yang dikatakan Valentino, Richard menjadi lebih bingung lagi. Apa yang ingin dilakukan Valentino? Tuan Richard, kalau kamu mempercayaiku, jangan bertanya terlalu banyak. Asal semuanya dilakukan dengan baik, aku pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Melihat Richard terdiam, Valentino segera memberikan janjinya. Richard berpikir selama beberapa saat, kemudian menggertakkan giginya dan mengangguk setuju. Baik, Tuan Wijaya, aku percaya padamu. Kirimkan nomor rekeningnya. Aku akan mengurus hal ini secepatnya. Pembayaran pertama akan dilakukan paling lambat besok pagi. Aku juga akan menyiapkan pembayaran lanjutannya. Aku akan membiarkan seseorang mentransfernya begitu kamu memerlukannya. Valentino mengangguk dengan pelan, lalu berkata, "Terima kasih. Ingatlah untuk merahasiakan hal ini." Keduanya berbincang sesaat lagi sebelum akhirnya mengakhiri panggilan. Valentino pun meletakkan ponselnya, pikirannya masih berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan beberapa pesan. Barulah dia berbaring di ranjang dengan perlahan. Saat ini, dia sebenarnya sedang menunggu. Menunggu apakah Richard akan mengecewakannya atau tidak. Asal Richard benaran bisa membantu Valentino, itu berarti Richard sungguh tidak punya hubungan dengan pasukan berdarah dingin.